Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada anak-anak Ibu kelas 9 SMP Negeri 1 Tegalalang. Pada pertemuan sekarang ini Ibu akan lanjutkan materi berkaitan dengan Trikaya dan Dasamala. Pemahaman materi tentang Trikaya Parisuda adalah mendasari untuk kita memahami ajaran Dasamala. Sebelum Ibu melangkah kepada materi, ingat pesan Ibu, terapkan 5M agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Baiklah anak-anak, itu pembukaan dari Ibu. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa. Baiklah anak-anak, kita lanjut memahami tentang pengertian Dasamala. Artikan dari Dasamala itu dari bahasa Sanskerta. Dalam ajaran Dasamala berasal dari ulat akar kata dasa dan mala. Dasa yang artinya 10 dan mala artinya perbuatan atau sikap perilaku yang bertentangan dengan dharma, atau disebut Dasamala ini disebut dengan perilaku asubha karma. Dari kata a tidak, subha itu baik, karma itu perilaku. Jadi Dasamala itu adalah perbuatan yang tidak baik. Baiklah anak-anak, pemahaman tentang Dasamala di sini ya, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, Dasamala ini adalah termasuk kelompok asubha karma. Di samping itu, di dalam pembelajaran agama Hindu, perilaku-perilaku yang tidak baik itu diantaranya adalah Trimala, Sad Atatayi, Sadripu, dan Sapta Timira. Dasamala merupakan sumber dari kedursilaan, yaitu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila, yang cenderung kepada kejahatan. Oke anak-anak, sekarang kita melangkah dalam memahami bagian-bagian dari Dasamala. Dasamala terdiri dari 10 macam sifat yang tidak baik atau kotor yang disebut dengan Dasamala, yang bersumber dalam Slokantara. Sloka 7284 tentang perbuatan buruk yang tidak dilakukan. Nah, adapun pembagian dari Dasamala tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Tandri, yang kedua adalah Kleda, yang ketiga adalah Leja, yang keempat adalah Kutila, yang kelima adalah Kuaka. Pengertian dari pembagian Dasamala, Ibu di sini jeda untuk sampai nomor 5 supaya slide Ibu bisa terbaca dan masuk ke YouTube. Yang pertama di sini pemahaman tentang Tandri ya. Tandri dalam indikator di sini adalah diartikan orang malas ya. Orang malas, bagaimana kita pikirkan bahwa malas itu artinya berat tangan, tidak mau melakukan sesuatu. Itulah disebut dengan malas. Malas di sini dijelaskan, dipaparkan hanya suka makan dan tidur saja. Tidak tulus, hanya ingin melakukan kejahatan. Sikap malas merupakan perbuatan yang hendaknya harus dihindari, karena sikap ini merupakan pintu penghalang untuk mencapai tujuan hidup. Yang kedua, Kleda. Kleda ini artinya putus asa. Putus asa di sini ya, pemaparannya, pemahamannya hanya suka menunda atau tidak mau memahami maksud orang lain. Sikap putus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan, adalah merupakan sikap yang didominasi oleh sifat-sifat tamas. Yang ketiga adalah Leja. Leja ini adalah berpikir gelap ya. Jadi berpikir gelap ini artinya pikiran kita tidak terbuka untuk menerima hal-hal yang baik dan benar, hanya berpikir pada hal-hal yang tidak baik. Yang keempat adalah Kutila. Kutila ini artinya menyakiti orang lain
ya, menyakiti orang lain, pemabuk dan penipu. Intinya ini adalah melanggar ajaran ahimsa. Ya, kalau ahimsa tidak menyakiti. Nah, tergolong dasamala ini adalah perbuatan jahat yang harus kita hindari. Kita sama sekali tidak boleh menyakiti orang lain atau melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima adalah kuhake. Ya, kuhake ini artinya pemarah. Seperti apa yang Ibu sampaikan awal dalam pemahaman ajaran Trikaya Parisuda yang mendasari pikiran kita ke hal-hal yang tidak baik itu awalnya adalah pemarah. Jadi sifat pemarah ini sangat tidak baik untuk diri kita. Maka dari itu kendalikanlah sifat marah ini, karena sifat marah ini adalah sifat jahat, sifat kedursilaan, sifat yang mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak baik, akan menemukan kehidupan yang sengsara. Pembagian dasamala yang keenam adalah metrayo. Metrayo ini artinya sombong, iri hati. Jadi sikap sombong di sini adalah salah satu perilaku ego yang tidak mau menerima orang lain. Sifat sombong dan iri hati ini harus kita hindari. Yang ketujuh adalah megato. Megato yang artinya adalah berbuat jahat atau pamrih. Jadi berbuat jahat dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Berbuat jahat ini akan mencela diri kita sendiri dan mengorbankan diri kita sendiri pula. Yang kedelapan adalah ragastri. Ragastri artinya adalah bernafsu, sifat keraksasaan. Jadi sifat bernafsu hanya menjalankan keinginan kita tanpa kita memikirkan keinginan kita itu benar atau salah. Jadi dasamala ragastri adalah nafsu yang tidak terkontrol, sifat keraksasaan. Jadi salah satu sifat nafsu ini harus betul-betul kita kendalikan dan kita hindari, nafsu-nafsu yang negatif. Yang kesembilan adalah baksa buana. Baksa buana ini artinya apa? Sifat yang berpoya-poya. Jadi sifat yang berpoya-poya ini akan mengarahkan hidup kita sengsara dan jatuh miskin. Jadi kendalikanlah sifat berpoya-poya itu. Lakukanlah hidup yang sederhana yang mampu memberikan kesehatan dan kelangsungan hidup di kemudian hari. Yang terakhir nomor 10 adalah kimburu. Kimburu ini artinya adalah mencuri, pendengki. Nah, di dalam ajaran Trikaya Parisuda, sucikanlah perilaku kita, jauhkanlah diri kita dari sifat mencuri, karena mencuri ini adalah sifat yang sangat tidak baik, yang mengambil, memperkosa hak milik orang lain. Dan juga kimburu ini disebut juga sifat pendengki. Pendengki ini artinya tidak senang melihat orang lain untuk mencapai kesuksesan. Hal-hal dari dasamala ini harus wajib kita hindari agar hidup kita menjadi aman, tenang, dan mampu mengarahkan diri kita menjadi hidup yang lebih baik. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari materi dasamala dan pembagiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian memahami dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Dan untuk selanjutnya, siapa yang suka silahkan like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.